Menyajikan teks laporan percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berlanjut pada materi pembelajaran, perhatikan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Muhammad Hatta. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Oleh karena itu, senantiasa biasakanlah untuk hidup jujur. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, ta'allamu fa'idha alimtum fa'malu. Belajarlah, belajarlah. Jika kalian sudah mengetahui, maka amalkanlah. Pada pembelajaran kita kali ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, maka diharapkan dapat menyajikan tujuan, bahan, dan alat, langkah, hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Tujuan ini apabila dirinci, diharapkan kalian dapat merancang, menyajikan, serta mendesain tujuan, bahan dan alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Untuk dapat menyajikan teks laporan percobaan ini baik secara lisan maupun tulisan, kalian perhatikan terlebih dahulu contoh penayangan video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurli Setiani dari SMP Negeri 4 Kota Serang. Saya akan menyampaikan laporan percobaan uji kandungan karbohidrat pada makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mempertahankan kehidupannya. Makanan yang dikonsumsi haruslah makanan yang bergizi seimbang. Salah satu yang dibutuhkan tubuh kita adalah karbohidrat. Bagaimanakah kita mengetahui sebuah makanan mengandung karbohidrat? Untuk itu kita akan melakukan uji kandungan karbohidrat pada makanan. Tubuh kita memerlukan zat gizi yang seimbang. Sebagai penyusunnya antara lain protein, karbohidrat, lemak, vitamin, air, dan mineral. Karbohidrat merupakan makanan penting dan sumber tenaga. Untuk menguji makanan mengandung karbohidrat atau tidak, dibutuhkan yodium, kandungan iodin, yang bisa kita temukan antara lain pada betadin. Jika bahan makanan ditetesi betadin berwarna ungu, biru, atau hitam, maka bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Inilah bahan makanan yang akan kita uji, yaitu jagung, tomat, tempe, tahu, gula pasir, terigu, nasi, susu bubuk, pisang, cabai, dan telur, baik putih maupun kuning telur. Satu bahan lagi yang dibutuhkan yaitu betadin. Adapun alat yaitu piring cat dan alat untuk menghaluskan makanan. Bila makanan itu belum halus, maka kita harus menghaluskannya terlebih dahulu. Setelah halus makanan tersebut, tuang ke dalam piring cat. Lalu tetesilah bahan makanan tadi dengan menggunakan betadin. Lakukanlah hal ini pada makanan-makanan lain. Kita melakukan hal yang sama pada makanan yang belum halus. Haluskan dan masukkan ke dalam piring cat. Tetesi dengan betadin. Lakukan pada semua bahan makanan yang akan kita uji. Jangan lupa untuk memberikan label pada makanan tersebut. Setelah itu amatilah perubahan warna yang terjadi pada bahan-bahan makanan tersebut. Lalu kita masukkan ke dalam tabel pengamatan. Amati baik-baik perubahan warna pada setiap makanan tersebut. Dari pengamatan yang kita lakukan, tahu setelah ditetesi betadin berwarna kuning, demikian pula tempe, terigu menjadi hitam, jagung pun menjadi hitam, nasi menjadi hitam, putih dan kuning telur tetap, pisang menjadi hitam, tomat dan cabai tetap, gula pasir, oranye, susu bubuk menjadi hitam. Nah,
Kesimpulan apa yang diperoleh pada percobaan uji kandungan karbohidrat pada makanan ini? Bahan makanan terigu, nasi, pisang, susu bubuk, dan jagung mengandung karbohidrat karena bahan-bahan makanan ini ketika ditetesi betadin berubah warna menjadi biru kehitaman. Demikianlah uji kandungan karbohidrat pada makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan tayangan video tadi, perhatikan bagaimana laporan percobaan tersebut disampaikan dalam bentuk tulisan. Hal pertama yang harus diperhatikan pada saat kita menulis laporan percobaan adalah menuliskan terlebih dahulu judul. Setelah judul, tujuan pembuatan laporan, pembuat laporan, lembaga, dan tahun dibuatnya laporan. Ingat kembali pada penulisan sebuah karya ilmiah, kertas yang digunakan adalah HVS ukuran A4, spasinya adalah 1,5 atau 2 spasi, huruf yang bisa digunakan Times New Roman atau Arial 11. Berikutnya, setelah judul dan penulis, maka disampaikan pula gambaran tentang mengapa laporan ini harus dilakukan. Selain itu, di dalam laporan pun kita sampaikan sesuai dengan struktur teks laporan percobaan, tujuan laporan. Sampaikan pula kajian teori, dasar-dasar teori yang digunakan pada percobaan ini. Alat dan bahan. Alat apa sajakah yang digunakan dalam laporan percobaan seperti yang ditayangkan dalam video tadi? Bahan apa pula yang digunakan? Langkah-langkah kegiatan atau prosedur apa yang dilakukan ketika melakukan percobaan? Pengamatan dimasukkan ke dalam tabel data pengamatan. Pada saat uji makanan yang mengandung karbohidrat ini, kita tuliskan bahan makanan apa saja yang diujikan, warna asal dan warna akhir, apakah terjadi perubahan, lalu hasil pengamatan. Akhirnya kita buat pula kesimpulan dan tidak lupa daftar pustaka. Daftar pustaka ini dibutuhkan sebagai dasar rujukan teori-teori yang kita gunakan dalam penulisan laporan. Dari contoh tadi, kita pada saat menyajikan teks laporan percobaan tersebut haruslah memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dengan kemasan bahasa yang bermakna denotatif atau lugas. Isinya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Bahasanya harus jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Perhatikan aspek kebahasaan yang sudah kita pelajari. Istilah ilmiah, kata kerja tindakan, kata yang menyatakan pendefinisian, konjungsi, kata bilangan, kalimat kompleks, gambar grafis, dan kata rujukan. Agar dapat menyusun teks laporan percobaan dengan baik, kita perlu melakukan percobaan atau penelitian terlebih dahulu. Data yang diperoleh dari kegiatan percobaan atau penelitian dan hasil-hasilnya dicatat secara jelas dan rinci. Kemudian disusun menjadi sebuah laporan yang memenuhi kaidah keilmuan, baik dari aspek struktur maupun fitur bahasa yang digunakan. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan berlatih menulis laporan percobaan berdasarkan percobaan yang kamu lakukan sendiri. Meskipun secara struktur teks laporan percobaan terdiri atas tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan simpulan, tetapi dalam penyusunan teks laporan secara lengkap harus ada unsur lain agar laporan lebih sempurna. Adapun sistematika laporan secara lengkap sebagai berikut. 1. Judul percobaan, 2. Tujuan percobaan, 3. Kajian teori, 4. Alat, 5. Bahan, 6. Prosedur kerja, 7. Hasil pengamatan, 8. Pembahasan, 9. Simpulan dan saran, 10. Daftar pustaka. Seperti yang bisa kalian pelajari, mengulang pelajaran seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Marilah kita berlatih menyajikan laporan percobaan secara lisan dan tulis. Kamu sudah memahami bagaimana langkah dalam menyusun teks laporan percobaan. Sekarang, cobalah untuk menyajikan teks laporan percobaan sebagai tugas proyek dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 atau 4 orang anggota. Carilah percobaan yang dapat kamu praktikan. Praktikan percobaan tersebut sesuai dengan langkah-langkah, menentukan topik, pilihlah topik yang bermanfaat, menuliskan kajian teori, menulis pengantar yang menjelaskan tujuan, mengumpulkan alat dan bahan, menuliskan langkah-langkah percobaan atau prosedur, melakukan pengamatan dan pembahasan, menyimpulkan, dan menuliskan daftar pustaka. Dokumentasikan kegiatan percobaan yang dilakukan kelompokmu agar setiap langkah dalam percobaan tersebut tergambar dengan jelas. Kamu dapat mendokumentasikannya dalam bentuk foto atau video. Tuliskan laporan percobaan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah dipelajari. Kerjakan tugas ini dalam waktu 2 minggu. Ingat, karena masa pandemi COVID-19, senantiasa patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari, menyajikan teks laporan percobaan baik secara lisan maupun secara tulis. Perhatikan apa yang menjadi keinginanmu. Sesungguhnya, hati orang-orang yang baik akan dipenuhi dengan amalan kebaikan. Sementara itu, hati orang-orang yang banyak berbuat dosa akan dipenuhi dengan amalan kejelekan. Allah melihat segala keinginan kalian. Oleh karena itu, periksalah keinginan kalian, semoga Allah merahmati kalian. Ayo bersemangat dan bersungguh-sungguhlah dalam menyelesaikan tugasmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.